Halo Sob Buas, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai elemen pertama dalam penilaian mandiri pada penilaian kapabilitas APIP. Elemen pertama pada penilaian mandiri adalah pengelolaan SDM. Simak videonya dengan baik ya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa definisi dan tujuan dari pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern. Penilaian pada pengelolaan SDM APIP mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Pada elemen pengelolaan SDM ini terdiri dari dua topik, yaitu perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM profesional APIP. Kita mulai dari level 1 pada elemen pengelolaan SDM. Terdapat dua aspek penilaian pada topik perencanaan SDM APIP. Aspek yang pertama yaitu apakah terdapat kebijakan atau peraturan tentang analisis jabatan, dan aspek kedua yaitu apakah terdapat kebijakan atau panduan rekrutmen. Selanjutnya pada topik pengembangan SDM APIP, terdapat satu aspek penilaian, yaitu apakah terdapat kebijakan terkait pengembangan SDM. Lanjut ke level 2 pada elemen pengelolaan SDM. Pada topik perencanaan SDM APIP terdapat tiga aspek penilaian. Aspek yang pertama yaitu apakah kebijakan analisis jabatan mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan, dan penetapan hasil analisis jabatan. Aspek yang kedua yaitu apakah kebijakan atau panduan rekrutmen mencakup kualifikasi atau kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Aspek yang ketiga yaitu apakah APIP telah melakukan kegiatan perencanaan SDM. Selanjutnya pada topik pengembangan SDM APIP terdapat dua aspek penilaian. Aspek yang pertama yaitu apakah kebijakan pengembangan SDM telah memuat proses atau mekanisme atau kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Mengatur jam pelatihan minimal yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor. Mengatur proses atau mekanisme atau kriteria pemberian penghargaan individu dan tim, dan mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi atau asosiasi atau lembaga. Aspek yang kedua yaitu apakah APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM. Lanjut ke level 3 pada elemen pengelolaan SDM. Terdapat tiga aspek penilaian pada topik perencanaan SDM APIP. Aspek penilaian yang pertama yaitu APIP mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Aspek penilaian yang kedua yaitu proses rekrutmen dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil, dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi atau kriteria. Aspek penilaian yang ketiga yaitu penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat 4 aspek penilaian pada topik pengembangan SDM profesional APIP. Aspek penilaian yang pertama adalah apakah pengembangan SDM telah memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap, menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan, dan membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim. Aspek penilaian yang kedua yaitu apakah pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun. Aspek penilaian yang ketiga yaitu pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan sertifikat penghargaan tim dan individu. Aspek penilaian yang keempat yaitu SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi atau asosiasi, misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar atau rapat, dan sebagainya. Kunjungi link berikut untuk mengakses contoh dokumen yang dilampirkan.